Hello Uners and guys, bertemu kembali bersama saya Rizal K. Masih di Win Barber Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara Anda yang ingin mengenali atau mengetahui membuka usaha ini dengan cara mempekerjakan stylist ya, atau karyawan. Biasanya yang sudah saya lakukan itu dengan cara bagi hasil ya, dengan cara bagi hasil. Dan ada juga beberapa usaha ini ada juga yang menggunakan dengan gaji dengan patokan per bulan ya. Biasanya untuk pemula ya, usahakan kalau bisa itu dengan sistem bagi hasil ya. Karena kenapa saya bilang dengan sistem bagi hasil? Karena sistem bagi hasil ini untuk para pemula, kalau kita patok dengan harga per bulan, kita tidak tahu seberapa banyak orang yang motong ya. Tidak patokan pada target ya. Tapi kalau kalian dengan bagi hasil, berapapun hasil hari ini per hari itu bisa dibagi. Contohnya 60-40 ya, 60-40, atau bisa juga dengan 50-50 ya. Tergantung dari Anda ya. Itu biasanya kalau 60-40 itu 60 buat pemilik ya. Ada juga yang 50 buat pemilik ya, bagi dua. Biasanya kita kasihkan, kalau misalnya 60-40 itu biasanya kita kasih makan satu hari sekali, itu 40% untuk dia ya. 60 buat kita, biasanya kita kasih makan satu kali sekali. Dan juga tempat tinggal itu arti kata biasanya tinggalnya di tempat usaha yang Anda miliki ya. Usahakan usaha yang Anda miliki itu cukup untuk tempat tinggal dan memiliki toilet room ya, atau kamar mandi ya. Jadi buat para stylist bisa tinggal di tempat Anda miliki, dan kita berikan sekali makan sehari ya. Itu mungkin sekitar 15 sampai 20.000 per hari ya. Dan kalau kita gunakan 50-50, biasanya tidak menggunakan makan ya. Biasanya langsung bagi dua, berapapun hasil hari ini per harinya langsung dibagi. Contohnya pendapatan hari ini itu 100.000 ya, 100.000. Seandainya dibagi dua ya 50.000, atau 60-40 ya, 40.000 buat stylist dan 60 buat pemilik ya. Jadi kenapa saya di sini memberikan misalnya tips ya buat Anda pemula, usahakan dengan menggunakan CCTV ya, CCTV. Karena apa? Untuk para pemula, penggunaan CCTV ini sangat penting ya, karena kita tidak tahu ya, Anda mungkin tidak selamanya pemilik standby di tempat usaha Anda ya. Tidak selamanya standby di tempat usaha Anda ya. Jadi Anda memanfaatkan CCTV, jadi Anda bisa tahu berapa banyak stylist ya memotong rambut para pelanggan ya. Jadi Anda bisa hitung di situ ya. Kecuali Anda standby saat buka dan saat tutup ya. Ataupun Anda juga bisa stylist, bisa memotong rambut ya. Itu tidak masalah, tidak usah menggunakan CCTV karena Anda sendiri yang pekerjanya dan bersama karyawan. Tapi seandainya Anda pemilik tidak bisa stylist dan juga jarang mengontrol, gunakan CCTV. Karena di situ kita bisa mengetahui pendapatan ya. Jadi bisa dihitung. Dan juga begitu yang hitungannya per bulan ya. Hitungan per bulan itu sama, kita juga harus menggunakan CCTV ya. Karena hasilnya itu kan kita tidak tahu ya. Karena dari pelanggan itu pasti bayarnya langsung ke stylist, kecuali ada kasir ya, Kenapa saya memberikan atau menyarankan seperti ini? Karena dulu saya juga memiliki beberapa karyawan, saya gunakan selalu seperti itu ya. Karena saya sendiri bisa memotong, saya tidak menggunakan CCTV, tapi saya langsung menggunakan bagi hasil ya. Ya, jadi berapapun hasil yang didapat dari stylist itu dibagi dua. Tapi kalau Anda yang mendapatkan hasil itu, Anda tidak perlu bagi dua karena Anda sendiri yang memotong rambut para pelanggan, kecuali para pekerja atau karyawan. Kenapa saya memberikan saran seperti ini? Karena dulu saya juga belajar juga melalui YouTube. Saya memotivasi Anda supaya Anda bisa belajar melalui YouTube saya. Mungkin dengan YouTube saya itu lebih mudah dan lebih gampang ya. Oke, itu aja saran dari saya. Terus belajar dan terus nonton YouTube saya. Jangan lupa subscribe dan sebanyak-banyaknya. Oke, sampai ketemu lagi bersama saya Rizal K, and bye.